begitu ya, setting karburator itu mau nggak mau harus setel langsung, nggak bisa diem digas gas enak, belum tentu ya kalau dicoba, wajib ya. Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister ngasih tahu caranya tips setting karburator kan. Sambil jalan aja ya kan ya, karena kebetulan mau sekalian setting juga. Kok bisa Bang sekalian setting? Jadi begini ya kan, Bang, setting karburator itu gimana sih Bang? Ya, setting karburator itu harus dicoba langsung ya. Jadi pas setting karburator, jangan cuma motor diem alias statis terus digas-gas enak, dibilang udah enak, belum kan. Jadi diem dulu, misalnya dalam keadaan motor diem digas-gas enak, dan setelah itu dicoba. Nah, itu baru setting karburator yang pas dan yang benar kan. Jangan sampai begini, ketika diem digas-gas enak alias ketika statis digas-gas enak, tetapi ketika dipakai malah nggak enak. Nah, itu yang bahaya ya kan ya. Jangan sampai seperti itu kan ya. Jadi setting karburator itu harus coba langsung, dan juga tentunya harus disetting semua parameter. Setting karburator itu bukan cuma pilot jet, main jet kan. Selain pilot jet, main jet, setting juga jarum, dan juga setting juga setelan angin, juga setting pelampung. Oke, sambil kita berjalan, kita bahas cara setting karburator kan, sambil jalan-jalan ya kan. Karena Mister ini juga lagi mau setting karburator ya kan ya. Kebetulan ini belum pas, jadi sekalian jalan ya kan ya. Mantap. Nah, jadi setting karbu itu harus setting langsung ya. Jadi pas saya nggak enak di jalan begini, saya suka menepi di pinggir jalan, baru sesuaikan pilot jet main jet. Tadi saya di rumah 138, nggak enak ya, masih agak kurang basah. Akhirnya saya naik ke 142. Kalau 142 terlalu basah, berarti pasnya turun ke 140. Harusnya sih dari 138 langsung ke 140, tapi saya pengen coba langsung ke 142. Lihat basah apa enggak. Kalau basah berarti turun ke 140. Kalau enggak berarti udah pas berarti ya. Nah, ini udah diganti barusan ya. Begitu ya, setting karburator itu mau nggak mau harus setel langsung, nggak bisa diem digas enak, belum tentu ya kalau dicoba, wajib ya. Jadi enak nggak enaknya tentu finishingnya pas dicoba. Kadang diem digas enak, dicoba malah nggak enak ya. Itulah pentingnya harus untuk dicoba ya kan ya. Gaspol, mantap. Nah kan, ketika udah di setel baru kita coba kan. Ini kayaknya udah pas nih, enak nih. Berarti tadi 138 terlalu kering. Untuk di motor korekan saya, setiap motor beda-beda kan. Ketika tadinya saya mau coba 140, tapi kayak terlalu kering banget kan. Akhirnya saya langsung naik 2 step. Ini dari 38 ke 142. Ternyata ini enak nih, udah cukup berarti di 142 ya. Jadi begitu ya kan ya. Setting karburator tanpa dicoba langsung itu nggak akan maksimal, apalagi cuma diem digas-gas doang dibilang oh udah enak. Emang kadang sih iya didiemin, maksudnya motor dalam kondisi diem digas-gas, kalau mekaniknya bagus tanpa dicoba juga udah pasti itu udah enak kan. Tapi alangkah lebih baiknya tetap dicoba dulu juga kan ya, begitu ya. Enak kan sambil menikmati pemandangan kan tuh. Karena kalau mekanik itu harus bisa merasakan kering atau tidaknya suatu settingan ya. Kalau nggak bisa ngebedain, bukan mekanik namanya itu. Tapi agan juga yang awam ya harus paham ya, setting karburator itu nggak sembarangan. Lebih baik ini ya, lebih baik settingan boros dulu kan. Lebih baik pilot jet. Kalau pilot jet nggak masalah, kekecilan nggak akan jadi menyebabkan bahaya kan. Ini main jet kan. Lebih baik main jet itu gede dulu lah. Pas setting itu lebih baik gede dulu lah, daripada langsung kecil, nanti bahaya. Kalau gede ketahuan, paling ngorok nggak enak gitu ya. Kalau kegedean nggak masalah, justru kalau kegedean aman, kita tinggal turun aja step per step ya kan. Kalau kekecilan itu bahaya, kekecilan langsung dicoba ngebut, wah bisa macet itu mesin ya kan ya. Piston bisa ambrol kan, bisa ceket kan, itu bahaya ya. Jadi Bang, setting karburator itu harus gimana Bang ya? Statis, iya, statis itu diam digas-gas udah enak, baru dites coba langsung. Nah, coba langsung juga iya ya, statis sama dinamis juga ya, jadi double ya. Meskipun ada mekanik tertentu ya yang udah tanpa disetting, udah biasa setting karburator tanpa disetting udah enak, aman ya, itu nggak masalah. Takutnya ya nggak aman gitu, main gas aja bahaya itu, kekeringan ini.
Settingan terlalu kering bahaya itu ya kan. Ini udah enak kan, digas dikit aja. Jadi harus cobanya itu jangan cuma coba ngebut doang kan, pas coba pelan juga kan, pelan gimana enak gak, ngebut gimana enak gak gitu. Jadi pelan juga, ngebut juga ya. Terus kalau motornya yang karburatornya misalnya kita pakai yang ada power jet, baik PE atau PWK yang ada power jet, tentu harus kita disesuaikan juga ya power jetnya, disetting juga kan. Jangan cuma setting main jetnya doang, power jet juga wajib di setel, karena ya karburator yang ada power jet kan, power jet untuk membantu putaran atas si main jet kan ya. Jarumnya juga setel, minimal naik turun jarum itu ya dari klip jarum aja ya, walaupun gak ganti tipe ya, karena tipe jarum kan banyak ya, macam-macam, ada kodenya macam-macam. Intinya jarum itu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Itu nomornya 2 lah. Yang nomor 1 pertama, setting dulu, maksimalkan yang terpasang ya. Misalnya yang terpasangnya kode JJH misal untuk PWK ya, atau Z6 ZG untuk yang PE ya, maksimalkan dari settingan itunya jarumnya. Nah kalau klip taruh di atas berarti itu irit, klip taruh di bawah itu boros kan. Udah saya bahas untuk cara setting jarum ya kan ya, mungkin saya sertakan linknya di deskripsi. Untuk setting karburator juga udah dibahas, nanti saya sediakan linknya di deskripsi juga ya kan ya. Jadi gitu ya, setting karburator itu salah besar kalau cuma pilot jet, main jet doang ya. Ada jarum, ada power jet, ada setelan pelampung juga. Saran saya untuk setelan pelampung ya standar lah, rata lah ya. Terus untuk setelan angin, pertama kita coba ya 1,5 dulu kan, standar PE PWK, standar Keihin Mikuni rata-rata itu 1,5 putaran ya kan ya. Jadi kita setting di 1,5 putaran dulu ya kan ya. Nah jadi parameter setting karburator itu ya itu ya, pilot jet, main jet, setelan angin, pelampung, jarum ya. Jarum bisa diakali dari setelan klipnya. Main jet, pilot jet tentu harus diganti ukurannya ya kan ya. Kecuali smart cab, nggak setting pilot jet, main jet juga nggak masalah kan, menyesuaikan sendiri ya, tapi harganya mahal ya. Kalau karburator konvensional seperti ini ya setting ya kan ya, bisa disetting ke mekanik. Nah jangan cuma ngandalkan mekanik doang ya, belajar setting kali-kali, belajar nyeting, siapa tahu lama-lama bisa sendiri, nggak usah ngandelin mekanik, kan enak ya gitu ya. Nah ini udah pas ya, udah lumayan enak. Ada sedikit-sedikit basah tapi sengaja malah lebih aman ya. Settingan karburator itu pas enaknya. Ini pasnya berarti di 140 142, meskipun 145 bisa, tapi 145 terlalu boros untuk motor saya ya. Motor Agan tentu beda cerita ya, jangan samakan. Ini hanya sekedar contoh aja. Tadi dari saya 138 naik ke 140 142 ya, udah dites begini. Jadi gitu ya kan ya, setting karburator itu coba langsung tes pelan seperti ini, terus tes ngebut gimana enaknya. Kalau ngebut enak, pelan enak, berarti itu udah pas kan ya. Karena pilot jet itu untuk putaran bawah, jarum skep putaran menengah, main jet putaran atas, power jet putaran atas. Power jet juga style ya, ukuran power jet juga macam-macam ya kan ya, dari 0,5 sampai 1,2 kan yang rata-rata pada umumnya ya, meskipun ada ukuran di atas itu atau di bawah itu. Tapi kalau di bawah 0,5 biasanya nggak nyemprot gitu, terlalu kecil lubangnya. Bisa digedein juga, dikorek-korek kalau nggak punya cadangan. Indah ya pemandangan ya kan, sambil jalan sambil bahas tentang setting karburator, karena Mister juga akan setting karburator langsung barusan. Ini pasnya udah dipasti di 142 ya gitu ya. Saya aja yang sering setting karburator masih harus coba langsung, dan barusan juga ternyata minta naik kan ya, karena gitu ya. Tadi Mister 138 kurang, akhirnya naik, dan Mister nggak langsung ngebut waktu coba. Waktu coba jangan langsung ngebut dulu, rasakan putaran bawah sama tengah dulu ya. Kalau misalnya diindikasi ke iritan ya mau nggak mau naik. Kalau diindikasikan keborosan, nah bedanya bang, yang keborosan atau keiritan gimana? Nah ini Mister saya bahas ya.
Kalau keborosan dulu ya, misalnya ini keborosan nih, ini misalnya Mister harusnya 142 misalnya, tapi pas pertama setting itu jadi ukuran 145 atau 148. Kalau keborosan itu pas digas begitu ngorok gitu. Kalau bahasa Sundanya orang bilang Sunda ngadulag, digas itu nggak enak, digas baru narik gitu ya. Nah itu keborosan ya. Di pelan itu nggak enak ngorok, digas kadang nggak mau kan, digas kadang nggak mau. Nah itu ya keborosan. Dan keborosan sih sebetulnya nggak masalah kan, aman pas coba pertama setting. Kalau ini, kalau keiritan gimana bang? Kalau keiritan itu ketika digas gampang naik RPM-nya itu. Kalau kekeringan itu digas itu kan, misalnya begini ya kan ya, ini sambil ilustrasi aja. Kalau keborosan gitu mau, kalau keiritan mang cepet naiknya itu ya. Kalau keiritan itu digas itu cepet naiknya itu. Nah itu bahaya kan, lebih baik setting boros dulu, karena kalau keiritan itu bahaya. Keiritan diindikasikan dengan itu, digas itu gampang naik. Ketika diajak ngebut langsung narik aja gitu, tapi bahaya kan. Beda ya settingan pas narik, settingan pas dengan narik settingan yang keiritan. Kalau keborosan kan udah dijelaskan tadi. Kalau keborosan kan ketika digas ada gitu ya, kadang di baru di ujung narik gitu. Pertama di ujung narik gitu ya. Nah itu keborosan, nggak masalah, itu masih aman, tinggal turunkan aja. Nah kalau keiritan digas langsung mau gitu, teriaknya cepat gitu, mau gitu kan. Harusnya kalau normalnya mungkin kalau ini mau gitu kan, teriaknya itu cepet kan. Nah itu keiritan, bahaya menurut saya kan. Jadi setting karburator itu pertama harus coba dari gede dulu lah, terus jangan langsung ngebut, pelan dulu. Ini tadi Mister 138 coba pelan dulu, ternyata ya keiritan, airnya naik. Coba kalau langsung ngebut, bisa-bisa bahaya, bisa-bisa bahaya. Meskipun 138 aman, tapi terlalu pas banget gitu, terlalu ada kering-keringnya sedikit ya. Jadi naik ke 140, 142 itu amannya. Ini 142 agak-agak basah sedikit, nggak masalah ya. Yang penting jangan terlalu ngorok banget, karena motor harian ngorok banget, boros banget juga jelek kan. Settingan pas lah kan ya. Karena motor 2 tak itu yang hantu motor 2 tak adalah macet ya. Hantu motor 2 tak itu macet, penyebab macet hantu 2 tak pada 2 tak itu macet itu yaitu settingan karburatornya terlalu irit, terlalu pas, ditambah diperburuk dengan kualitas oli samping yang jelek, ditambah dengan misalnya linernya udah pada 2 tak ya. Misalnya linernya udah overboss, juga bahannya nggak jelas gitu. Masih mending kalau overboss bahannya bagus. Overboss nggak masalah kalau bahan linernya bagus, kalau lubang-lubangnya ditata ulang atau lubang-lubangnya pas ya. Yang jadi masalah udah linernya jelek, lubang-lubangnya nggak presisi, wah udah rawan macet tuh. Jadi kalau liner yang bagus itu walaupun udah overboss ya tahan muai kan, tahan panas. Kalau panas dikit yang jelek muai, macet ke piston akhirnya ya. Pada 4 tak juga macet ya, sama. Dari intinya macet itu pertama penyebab motor macet baik 4 tak atau 2 tak yaitu settingan karburator terlalu irit. Kalau boros nggak mungkin macet gitu, makanya setting karburator ya boros dulu saran saya. Ini sambil jalan ya, kita ngobrolin sambil jalan supaya seru ya. Oke, mungkin itu aja kan, jalan-jalan sambil ngobrolin tentang setting karburator ya kan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita jumpa di next video. Pokoknya sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mister Teknik, mantap, gaspol.